Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagian pertama dari Injil Yohanes, bab 1 sampai dengan bab 12, seringkali disebut kitab tanda-tanda. Bab ini menggambarkan kehidupan Yesus di tengah masyarakat manusia. Ia membuat mujizat. Yohanes Penginjil menyebut mujizat-mujizat sebagai tanda-tanda dan memanifestasikan kemuliaannya untuk memberi kesaksian atas kodrat ilahinya. Misalnya, Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kahana, Yohanes bab 2 ayat 1-11, menyembuhkan orang sakit dan buta, Yohanes bab 5 ayat 2-18, bab 9 ayat 1-41, membuat mujizat pergandaan roti dan ikan, Yohanes bab 6 ayat 1-14, dan membangkitkan Lazarus dari kematian, Yohanes bab 11 ayat 1-44. Melalui tanda-tanda ini, Yesus berupaya untuk menarik orang-orang agar percaya kepadanya. Yohanes bab 7 ayat 31. Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan melakukan lebih banyak tanda mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Sedangkan bagian kedua dari Injil Yohanes seringkali disebut kitab kemuliaan dari bab 13 sampai dengan bab 21. Dalam kitab kemuliaan ini, Yesus membuka hatinya bagi para muridnya, membasuh kaki-kaki mereka, Yohanes bab 13 ayat 3-16, menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, Yohanes bab 14 ayat 16-17, dan berdoa untuk persatuan dan kesatuan mereka, Yohanes bab 17 ayat 20-26. Semua kata-kata Yesus dalam bagian kedua ini menuntun kita kepada tanda terbesar dari semua tanda, yaitu Putra Allah ditinggikan di atas kayu salib. Yohanes bab 3 ayat 14, bab 8 ayat 28, bab 12 ayat 32. Hal yang sama dalam kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan adalah cara Yesus berupaya menyatakan Bapanya. Siapa saja yang percaya kepadaku,
ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus menerima identitasnya, otoritasnya, dan misinya dari Bapanya. Yesus adalah pencerminan kasih Bapa, dan keseluruhan tujuannya di dunia adalah untuk melakukan apa yang diminta oleh Bapa untuk dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus membuat tanda-tanda atau mujizat-mujizat untuk membawa orang kepada iman. Ia tidak datang sekedar untuk tebar pesona di tengah umat manusia. Melalui tanda-tanda yang dibuatnya, Yesus ingin menyatakan hati Sang Bapa. Ia ingin agar kita semua mengenali terang Allah, bahkan di tengah-tengah kedosaan dan kegelapan. Ia menjadi manusia agar kita dapat melihat Allah dengan wajah manusia. Yesus tidak malu untuk memanggil kita saudari dan saudaranya. Dia berlutut di samping kita ketika kita mengangkat hati kita kepada Bapa dalam doa. Dalam setiap hal yang dilakukan olehnya, niat Yesus adalah agar kita mengalami kasih Bapa kita, yakni kasih yang membawa dirinya ke tengah dunia sebagai sang anak domba yang kematiannya membawa kehidupan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari-hari tertentu, laptop membuat saya terbang seperti Raja Wali. Akan tetapi pada hari-hari yang lain, laptop ini membuat saya berkubang di lumpur seperti seekor kerbau. Pada hari-hari Raja Wali, saya bersyukur atas laptop saya. Namun ada pula hari-hari kerbau membuat saya menyesal karena telah membelinya. Baru-baru ini saya harus bergumul dengan virus yang menyerang laptop saya. Hal yang paling menjengkelkan saya adalah karena virus diciptakan dengan niat jahat. Orang-orang pintar yang memiliki sisi gelap dalam hidup mereka ingin membuat orang lain menderita. Namun lebih parah lagi, virus itu masuk ke laptop saya karena kecerobohan dan kebodohan saya membuka email yang saya kira tidak berbahaya. Saudara-saudari yang terkasih, dosa itu mirip virus komputer. Iblis ingin menghancurkan orang-orang Kristiani dengan menodai pikiran dan hati mereka. Namun, Rasul Paulus menghimbau orang-orang beriman di Korintus untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus bab 10 ayat 5. Sama seperti virus yang memasuki komputer kita, kita pun membiarkan kegelapan dan dosa memasuki hidup apabila kita dengan bodoh dan ceroboh membuka diri terhadap pesan-pesan tidak baik yang menyusup ke dalam hati dan pikiran kita. Karena kewaspadaan kita lemah, maka kita tidak menyadari dosa yang menodai hati dan pikiran kita. Namun, dengan mengaku dosa, membaca dan merenungkan sabda Allah, berdoa dan berdevosi, serta konstan merayakan Ekaristi, akan membantu kita membangun dinding yang tahan api atau penghalang untuk melindungi hati dan pikiran kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjaga hati dan pikiran kita agar tamu-tamu yang tidak diinginkan tidak pernah masuk ke dalam diri kita. Jagalah hati dan pikiran Anda sama seperti Anda menjaga dompet Anda. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga kami percaya akan cahaya yang telah Kau nyalakan dalam diri Yesus Putramu. Semoga Roh-Nya selalu membimbing kami di jalan-Mu selama kami masih Kau perkenankan hidup di dunia.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.